Salam semangat. Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, kembali bareng sama saya Sutarno di podcast Indonesia Bercerita. Jadilah generasi yang tangguh. Badai boleh datang, namun kita tetap utuh. Pastikan jangan sering-sering mengeluh. Saat masalah datang, tentukan peluang. Sesekali boleh mengerang, yang penting tetaplah berjuang. Itulah ciri seorang pemenang. Mari merdeka bersama Indonesia Bercerita. Cerita kemerdekaan dengan judul Kemerdekaan yang Sedang Diuji. Salam semangat. Saudaraku, kata merdeka sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan. Pada saat yang sama kita juga sering melupakan apa makna di balik kata merdeka. Nah, kalau begitu persoalannya, lalu ini salah siapa? Bukankah Bung Karno, presiden pertama kita, pernah berkata, "Saudara-saudara, ingat, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Jadi sesungguhnya sejarah itu tidak pernah lepas dari kehidupan seseorang. Sejarah itu dapat berupa pengalaman, kenangan, ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sejarah adalah kita. Karena kita ada, maka sejarah juga ada. Dan salah satu sejarah penting yang harus kita ketahui adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Saudaraku, untuk menjadi negara merdeka yang bebas dari segala bentuk penjajahan, diskriminasi, dan pengekangan hak pribadi, bangsa Indonesia harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Rentetan peristiwa dan tragedi ketika berjuang meraih kemerdekaan adalah sebuah potret betapa gigihnya para pejuang saat itu. Bahkan nyawa taruhannya. Dan kita tahu hasilnya, 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Cukupkah ini? Tentu tidak. Sebagai bangsa yang besar, bukan saja harus pintar, tapi juga bijaksana. Maka memahami sejarah itu penting. Tetapi memaknai peristiwa sejarah itu jauh lebih penting. Bukankah begitu? Lalu, apa artinya semua ini? Artinya kita bukan hanya menjadi pembaca sejarah, apalagi penonton sejarah, tapi harus menjadi pelaku sejarah, menjadi pembuat sejarah. Tentu ini sangat membanggakan, bukan? Tapi tunggu dulu, ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadi pelaku sejarah, perlu memiliki semangat yang membara, rasa cinta yang tak pernah padam, dan cita-cita yang luhur dan mulia. Pengorbanan, itulah kuncinya. Saudaraku, kita sangat paham. Itulah sesungguhnya nilai-nilai juang yang diwariskan para pendahulu kita. Tertulis jelas, terkatakan pasti bahwa kemerdekaan kita bukanlah sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit atau suatu pemberian secara cuma-cuma oleh bangsa asing. Tapi sesuatu yang diraih, sesuatu yang diperjuangkan dengan semangat patriotisme dan rela berkorban demi bangsa dan negara tercinta. Nah, saudaraku, bukankah merdeka itu indah? Bukankah merdeka itu keren? Kemerdekaan membawa kita pada semangat untuk mencerdaskan anak bangsa,
membawa kita bisa bermimpi lebih tinggi lagi. Bahkan kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri. Jadi tunggu apa lagi? Ingat, 2 kata kunci untuk benar-benar merdeka, yaitu 1, pengorbanan, 2, kepedulian. Ini sesuatu yang pasti karena kita punya DNA itu. Masalahnya kita mau berdiam diri atau membuka hati untuk tetap peduli. Nah, saudaraku, hari ini, saat ini, kemerdekaan Indonesia sedang diuji. Kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit untuk bisa kita pahami akibat serangan tak terlihat virus COVID-19 ini. Getar merdeka, kibar sang saka merah putih yang sering berkumandang, seolah tertelan oleh kesedihan. Senyum tawa bahagia orang di sekitar kita, seolah sirna karena tidak ada acara apa-apa. Bahkan, air mata bahagia sehabis menyaksikan rangkaian upacara bendera seolah terdiam tanpa kata-kata. Memang, rasa merdeka kita saat ini sedang diuji. Pertanyaannya, apakah kita akan menyerah kalah atau kita tetap berserah kepada Allah? Ujian diperlukan agar kita naik kelas, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang tahan uji. Nah, kesadaran ini akan membangun rasa optimisme kita bahwa pandemi COVID-19 pasti bisa diatasi. Bukankah badai pasti berlalu? Coba lihat, pemerintah kita, dalam hal ini Presiden bersama para menteri, jauh hari sudah berusaha keras untuk mencari solusi. Protokol kesehatan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Tentu sambil menunggu vaksin yang sedang diuji. Dan kita meski mendukung setiap kebijakan ini. Saudaraku, hari ini bukan saatnya untuk bertanya mengapa. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk negara yang tercinta? Sekali lagi, jangan berdiam diri. Lakukan sesuatu yang bermanfaat, sekalipun itu kecil atau mungkin tidak terlihat. Ya, masih ingat 2 kata kunci? Pengorbanan dan kepedulian. Itulah sesungguhnya yang dibutuhkan negara kita saat ini. Pengorbanan para pahlawan untuk memerdekakan negeri dari penjajah tentu menjadi penyemangat bagi kita untuk merdeka dari serangan virus yang mematikan ini. Tentu dengan mentaati protokoler, yaitu memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Bukankah ini juga sebuah pengorbanan di masa pandemi? Tentu banyak kesenangan yang harus kita korbankan demi keselamatan diri dan orang lain. Jangan korbankan dirimu untuk hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ini baru keren. Lalu bagaimana dengan semangat kepedulian? Semangat para pendiri bangsa kita untuk peduli pada nasib rakyat Indonesia tentulah sangat menginspirasi kita untuk bangkit menjadi peduli terhadap orang di sekitar yang terdampak pandemi. Sekaranglah waktunya untuk berkarya, bukan banyak bicara.
apalagi berpangku tangan saja. Kesadaran mengolah informasi dengan hati menjadi ujung tombak melawan segala bentuk provokasi. Mampukah kita menjawab ujian kemerdekaan ini dengan karya, kreativitas, dan kesadaran yang tinggi sebagai anak bangsa? Semangat gotong royong akan menjadi pilar utama untuk bisa bertahan. Semangat memberi dan berbagi akan menjadi ujung energi menghadapi pandemi. Alangkah indahnya kalau kita memaknai kemerdekaan kali ini dengan hal-hal yang menyejukkan hati. Stop provokasi, katakan tidak pada hoaks. Berhenti membenci dan menghakimi. Mari merangkul, bukan memukul. Nah, saudaraku, bukankah orang yang sedang sakit itu perlu obat dan nasihat? Bukan caci maki, apalagi pembenaran diri. Sadarkah kita bahwa kecerdasan tidaklah cukup untuk menyelesaikan semua persoalan di negeri ini, tapi kebijaksanaan akan memberi ruang untuk bersama-sama bergandengan tangan menghentikan pandemi sekaligus membangun negeri yang kita cintai. Saudaraku, semangat toleransi menjadi kunci. Banyak menggunakan produksi dalam negeri tentu akan banyak membantu tegaknya ekonomi. Dan ini yang penting, tetaplah waspada untuk selalu menjaga kerukunan antar anak negeri. Persatuan adalah segala-galanya. Tapi juga ingat, perbedaan itu juga indah. Perbedaan itu juga sebuah kekayaan. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Siapa bilang kita sama? Bukankah NKRI itu beragam, bukan seragam? Kemerdekaan memberi ruang adanya perbedaan. Kita terlahir berbeda, tapi kita satu nada dalam rasa, raga, dan nyawa demi Indonesia tercinta. Saudaraku, tetaplah bangga menjadi anak bangsa yang bisa berkarya, karena sesungguhnya kita orang-orang yang bisa berguna. Menjadi merdeka yang betul-betul tahan uji, selalu bersyukur walau di tengah pandemi. Tuhan yang Maha Kuasa pasti memberkati. Sebagai kata penutup, kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sultan Syahrir. Salam merdeka, salam semangat menuju Indonesia maju yang banyak berkat dan rahmat. Merdeka!